Kami membuka hati kami, ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di saat-saat yang penuh dengan pergumulan, di saat-saat yang penuh dengan kesulitan, di saat-saat yang betul-betul membuat hati kami bergumul saat-saat ini Tuhan, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa menghibur dan menguatkan kami selain daripada kebenaran firman-Mu saja, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, sehingga firman-Mu itu yang akan memampukan setiap kami untuk boleh melanjutkan kehidupan kami berhadapan dengan setiap pergumulan yang semakin hari semakin tidak mudah ini, ya Tuhan. Berikan kami bukan saja telinga untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, tetapi berikan kami juga hati untuk mau tunduk, untuk mau taat, dan untuk menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari demi hari. Urapi hamba-Mu ini, ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan, bahkan dalam segala keberdosaannya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh melayakannya. Biarlah Engkau mengurapi mulut lidahnya, ya Tuhan, sehingga apa yang diucapkan sungguh hanya berasal dari kebenaran-Mu semata. Berkati setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini juga dari rumah mereka masing-masing. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Apa kabar saudara? Tentu kita sedang menjalani hari-hari yang tidak mudah saudara. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Tetapi saudara, kita bersyukur ada hari perhentian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari di mana kita bisa datang kembali kepada Tuhan, untuk kembali dikuatkan oleh Tuhan, untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah The Protector, atau Sang Penjaga. Siapa yang sanggup menjaga kita? Siapa yang sanggup melindungi kita? Siapa Sang Penjaga yang sejati itu di saat-saat kita bergumul hari-hari ini? Saudara, mari kita mendasari tema ini dari salah satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saudara. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, sejarah mencatat tepat pada hari Minggu 14 April tahun 1912, tepat pada pukul 23.40 tengah malam saudara, Titanic, kapal pesiar yang besar, sedang melakukan pelayaran perdana menuju New York, Amerika Serikat. Saudara, kapal pesiar yang begitu besar itu pada malam itu menabrak sebuah gunung es di Samudra Atlantik, saudara.
Setelah gunung es itu akhirnya merobek lambung kanan Titanic sepanjang 90 meter. Dan membuat Titanic tidak sanggup lagi untuk bertahan. 2,5 jam kemudian saudara, kapal yang besar itu akhirnya tenggelam ke dasar samudra. Saudara, sebenarnya sebelum Titanic tenggelam, Titanic sudah berusaha mengirim sinyal bahaya untuk meminta pertolongan. Mengirim tanda bahaya, mengirim distress calling. Untuk meminta pertolongan dari kapal-kapal lain yang ada di dekatnya. Saudara, sebuah kapal bernama Carpathia kemudian merespon distress calling ini, saudara. Tetapi kapal ini hanya baru bisa datang 4 jam kemudian. Terlalu lama, saudara. Waktu menunggu yang terlalu lama itu akhirnya membuat begitu banyak orang tidak bisa bertahan. Dari total 2.200 penumpang, hanya 700 orang saja yang berhasil diselamatkan. Saudara, sebenarnya selain Carpathia, ada sebuah kapal lain yang sebenarnya berada begitu dekat dengan Titanic. Berada begitu dekat yang sebenarnya kalau dia datang sebenarnya bisa menolong Titanic, saudara. Saudara, kapal itu bernama Californian. Hanya berjarak kurang lebih 19 mil. Atau dengan speednya mungkin dia hanya bisa mencapai Titanic dalam waktu 1 jam saja, saudara. Tetapi saudara, ternyata dia tidak datang. Saudara, saya bayangkan kalau Californian yang mendengar distress calling, panggilan bahaya itu kemudian datang menolong Titanic. Yang dia hanya butuh waktu 1 jam untuk sampai di posisi Titanic. Sementara Titanic ada 2,5 jam yang sanggup untuk mengapung, saudara. Maka sebenarnya ada cukup waktu untuk bisa melakukan evakuasi. Untuk menolong para penumpang itu, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, itu tidak terjadi. Kalau saya percaya, kalau itu terjadi, saudara, mungkin sejarah Titanic hari ini akan berbeda. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa Californian, kapal yang begitu dekat dengan Titanic, yang sebenarnya bisa melakukan pertolongan kepada Titanic, tetapi dia tidak datang segera memberikan pertolongan? Apa yang terjadi, saudara? Saudara, pemerintah Amerika setelah peristiwa itu melakukan satu investigasi. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan itu terungkap satu fakta, saudara. Bahwa pada malam itu, saudara, ketika Titanic menabrak gunung es itu, Californian tidak bisa merespon. Karena petugas radio, petugas yang seharusnya bertugas untuk merespon panggilan itu sedang tertidur di kamarnya. Sehingga teriakan ribuan penumpang yang sedang berjuang dengan dinginnya air laut itu tidak bisa direspon oleh California. Saudara, sampai hari ini orang masih mengingat kisah ini, saudara. Titanic bukan saja satu kisah yang diingat karena menyadarkan manusia akan kesombongannya, saudara. Tapi Titanic juga adalah satu kisah yang menyingkapkan satu fakta kebenaran. Bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, saudara, terlebih ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, ketika kita berhadapan dengan bahaya, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang pelik di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa pernah menggantungkan harap kita. Kita tidak pernah bisa menggantungkan harapan kita kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Kita nggak bisa bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan pertolongan manusia. Manusia itu begitu lemah dan begitu terbatas. Lalu kepada siapa kita harus berharap, saudara? Kepada siapa seharusnya kita harus berseru dan memohon? Pribadi mana yang sanggup memberikan jawaban kepada setiap kita? Pribadi mana yang sanggup merespon distress calling yang kita berikan, saudara? Pribadi mana yang sanggup melindungi kita, menjaga kita, bahkan di saat-saat yang paling genting di dalam kehidupan setiap kita? Saudara, Mazmur 121 yang tadi kita baca dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhan saja yang sanggup menjaga dan melindungi kita. The Lord is our God and our real protector. Dialah Allah yang sanggup menjaga kita.
Dialah satu-satunya yang sanggup melindungi setiap kita. Saudara, Mazmur 121 yang tadi kita baca adalah Mazmur yang biasa dinyanyikan saudara oleh orang-orang Israel pada waktu mereka berziarah ke Yerusalem. Paling tidak saudara, 3 kali dalam setahun orang-orang Israel itu akan berziarah datang ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari besar di Bait Allah saudara. Yaitu hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Saudara, perjalanan menuju Yerusalem pada waktu itu bukanlah satu perjalanan yang mudah. Tidak ada kereta, tidak ada jalan tol, mereka harus berjalan kaki. Dan perjalanan berjalan kaki itu mengharuskan mereka melewati gunung-gunung Sion. Yang mereka harus melewati gunung-gunung di Yerusalem itu saudara. Dan pada waktu itu saudara, perjalanan melewati gunung-gunung Sion itu begitu mencekam. Begitu penuh dengan tantangan, begitu penuh dengan bahaya saudara. Di sana ada banyak sekali saudara binatang buas, termasuk para penjahat, para perampok yang sewaktu-waktu dapat menerkam dan menyerang mereka saudara. Saudara, di dalam perjanjian baru, gambaran betapa berbahayanya gunung-gunung Sion itu dilukiskan Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang dikisahkan dalam Lukas pasal yang ke-10. Bagaimana dikisahkan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu berarti orang tersebut harus melewati gunung-gunung Sion itu, yang kemudian di situ dia dirampok dan dipukul habis-habisan. Saudara, jadi pada waktu itu perjalanan melewati gunung-gunung Sion adalah satu perjalanan yang sangat berbahaya. Satu perjalanan yang sangat berisiko saudara. Bahkan bisa dikatakan ini adalah satu perjalanan hidup mati. Karena nyawa mereka menjadi taruhannya. Nah, saudara, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah risiko yang besar yang sedang mereka hadapi, di tengah-tengah pergumulan itu, pertanyaan yang besar yang muncul di dalam hati para peziarah itu adalah, siapa yang akan menjaga mereka? Siapa yang akan melindungi mereka? Saudara, pemazmur bertanya di ayat 1, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, ketika pemazmur melihat gunung-gunung Sion itu, ketika dia melihat gunung-gunung pergumulan di depan matanya, ketika dia berhadapan dengan gunung-gunung masalah yang ada di depannya, dia bertanya, siapakah yang akan membebaskan? Siapakah yang akan menjaganya? Dari manakah? Siapakah yang akan menolongku? Saudara yang terkasih, seperti pemazmur dan seperti para peziarah itu saudara, di dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini saudara, kita pun seringkali berhadapan dengan gunung-gunung masalah. Kita pun seringkali berhadapan dengan gunung-gunung pergumulan, gunung-gunung kesulitan saudara. Mungkin gunung-gunung kesulitan itu adalah sakit penyakit saudara. Atau mungkin gunung-gunung masalah itu adalah masalah ekonomi, usaha pekerjaan yang semakin tidak menentu. Atau mungkin itu adalah pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam rumah tangga kita. Mungkin itu masalah suami istri, relasi hubungan suami istri yang kurang baik. Atau mungkin itu hubungan orang tua anak yang sedang retak saudara. Atau hubungan mertua menantu yang sedang bermasalah. Atau di dalam konteks kita hari-hari ini terkait dengan COVID saudara. Mungkin gunung-gunung masalah itu adalah pergumulan-pergumulan yang lahir, yang timbul disebabkan karena COVID-19 ini saudara. Mungkin kita bergumul, kita mengalami kesulitan, kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Atau bahkan mungkin saat ini kita mulai merasa kehilangan rasa aman kita di dalam dunia ini saudara. Saudara-saudara, di saat-saat yang penuh dengan pergumulan ini saudara, saya yakin dan percaya seperti pemazmur, seperti para peziarah itu, kita pun akan bertanya, dari manakah akan datangnya pertolongan? Siapakah yang akan membebaskan aku dari saat-saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sampai tahap tertentu manusia itu bisa saling menolong manusia yang lain. Tapi mengandalkan dan berharap penuh kepada manusia, itu adalah satu hal yang mustahil dan tentu akan mengecewakan setiap kita. Saudara, inilah yang disadari oleh pemazmur di dalam bagian tadi. Saudara, umumnya para peziarah waktu itu kalau mau berziarah ke Yerusalem, mereka tidak pergi sendiri-sendiri. Biasa ketika mereka jalan ke Yerusalem untuk berziarah, mereka biasanya akan berjalan di dalam kelompok atau berjalan dalam satu rombongan yang besar. Biasanya orang-orang di dalam satu desa
satu kota, biasanya akan berkumpul bersama dan pergi bersama-sama menuju ke Yerusalem. Demikian juga mereka akan kembali lagi ke tempat mereka masing-masing bersama di dalam satu rombongan. So tentu saja pergi bersama di dalam satu rombongan jauh lebih aman, bukan? Daripada pergi sendiri-sendiri. Tetapi saudara, ketika pemazmur, ketika para peziarah itu sekalipun mereka ada di dalam rombongan yang besar itu, ketika dia melihat gunung-gunung masalah itu, ketika dia melihat gunung-gunung Sion yang penuh dengan tantangan dan pergumulan itu, dia tidak menaruh harapnya kepada orang-orang yang ada bersama dengan dia di dalam rombongan itu. Saudara, pemazmur tahu bahwa pertolongan yang sejati itu bukan datang dari manusia. Pertolongan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Ia berkata dengan iman, saudara, di ayat 2. Dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, di bagian selanjutnya pemazmur memberikan alasan kenapa dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara, ada 3 hal, ada 3 alasan yang mendasari pemazmur kenapa dia menaruh harapnya kepada Tuhan, sang penjaganya. Saudara, pertama, karena sang penjaga itu tidak pernah tertidur. Tuhan yang menjaga dia itu tidak pernah tertidur. Ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata demikian, saudara. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara yang terkasih, hari ini ada banyak orang Kristen yang bertanya dalam hatinya, betulkah Allah tidak tertidur? Betulkah Allah tidak terlelap? Kalau Allah tidak tertidur dan tidak terlelap, lalu kenapa dia diam saja ketika aku sedang bergumul dengan hidupku hari-hari ini? Jika Allah tidak tertidur dan tidak terlelap, saudara, kenapa dia tidak menjawab doa-doaku? Kenapa dia tidak bertindak melindungiku dan membiarkanku menderita di tengah-tengah COVID-19 ini? Di manakah Allah ketika umatnya menderita? Saudara yang terkasih, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan di mana Allah di saat-saat seperti ini. Apakah betul dia ada, dia terjaga, dan dia menjaga kita? Pertanyaan-pertanyaan ini terus terngiang-ngiang di hati banyak orang percaya hari-hari ini. Lalu bagaimana kita menjelaskan hal ini, saudara? Saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita yakini dan imani adalah bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup ini selalu terjaga. Dan dia menjaga kita dengan caranya. Masalahnya, saudara, kita tidak selalu bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja menjaga setiap kita. Kenapa, saudara? Karena Allah selalu bekerja berdasarkan hikmatnya yang tak terbatas. Sementara kita manusia adalah orang-orang yang terbatas. Sehingga cara kerja Allah seringkali tidak bisa dimengerti oleh rasio dan logika setiap kita. Saudara, contohnya misalnya, saudara, seperti yang dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan. Pada waktu Musa dibuang ke dalam sungai Nil, orang-orang bisa berkata, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak mencegahnya? Tetapi saudara, sesungguhnya di dalam diamnya itu Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan Musa menjadi seorang pemimpin Israel di kemudian hari. Atau pada waktu Yusuf difitnah, pada waktu ia dimasukkan ke dalam penjara, bahkan menderita belasan tahun lamanya, saudara. Orang-orang bisa berkata, kenapa Tuhan diam? Bukankah Tuhan yang memberi mimpi itu kepada Yusuf? Bukankah dia juga yang memberi dia pekerjaan di tempat Potifar? Tapi saudara, di tengah-tengah diamnya Allah itu sebenarnya Allah sedang bekerja dengan hikmatnya untuk mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir yang kelak akan membantu keluarganya. Atau bahkan ketika Tuhan Yesus kita dikhianati, saudara, diadili, disalibkan, ditangkap, dengan begitu keji dia disiksa, saudara. Sepertinya Tuhan diam, bukan? Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah diamnya Allah itu, sungguhnya Allah sedang bekerja menebus hidupmu dan menebus hidupku juga. Jadi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Dia selalu bekerja. Hanya saja kita tidak selalu bisa melihat bagaimana dia bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalaupun saudara hari ini Allah izinkan saudara dan saya mengalami masalah. Kalau hari ini
Dia izinkan saudara dan saya mengalami penderitaan dan pergumulan-pergumulan yang sulit. Itu bukan berarti Allah tidak peduli dengan kehidupan kita. Itu bukan berarti Allah tidak sanggup melindungi kita. Itu bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, saudara. Saudara, dari kacamata Allah, seringkali ketika Allah izinkan kita mengalami satu penderitaan, ketika ada hal-hal yang selama ini kita kasih, kita sayang, kemudian Tuhan ambil daripada kita. Ketika Ia izinkan kita bergumul dengan kehidupan kita, saudara, di tengah-tengah masalah dan penderitaan itu sebenarnya, sesungguhnya ada kebaikan Allah yang hendak Allah menyatakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudara, sama seperti seorang ayah yang mengizinkan anaknya yang sedang sakit untuk disuntik oleh seorang dokter demi kesembuhan anak itu. Demikianlah dengan Allah, saudara. Terkadang Allah mengizinkan saudara dan saya harus bergumul. Allah izinkan saudara dan saya harus menderita, menghadapi masalah ini dan masalah itu. Bukan karena Allah tidak sayang sama kita, tapi justru karena Allah begitu peduli dan Allah begitu sayang kepada kita. Di balik setiap penderitaan, pergumulan yang Dia izinkan itu, ada satu hal, ada kebaikan yang jauh lebih besar yang sedang Allah mau berikan, sedang Allah rancangkan bagi setiap kehidupan kita. Saudara, sadar atau tidak, penderitaan itu terkadang menjadi cara Allah untuk membangunkan iman kerohanian setiap kita. Sadar atau tidak, seringkali penderitaan dan masalah itu menjadi cara Allah untuk mencegah kita dari kesombongan, atau bahkan menyadarkan kita betapa rapuh dan terbatasnya hidup kita ini, saudara. Saudara, masalah dan penderitaan itu juga seringkali diizinkan Allah untuk melatih setiap kita. Untuk melatih kita untuk belajar mengendalikan diri. Untuk melatih kita untuk belajar lebih sabar lagi. Untuk melatih kita untuk belajar lebih tabah lagi. Bahkan saudara, melalui masalah penderitaan yang Ia izinkan, Allah mungkin ingin melatih kita untuk belajar merasa cukup dengan kondisi kita hari ini. Belajar bersyukur dan bahkan mulai peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, dengan kata lain, masalah dan penderitaan yang terkadang Allah izinkan kita alami itu untuk membangunkan kita, untuk menyadarkan kita agar kita tidak terlena dengan kefanaan dunia ini. Benar kata C.S. Lewis, saudara, bahwa penderitaan adalah megafon Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Saudara yang terkasih, kita patut bersandar penuh di tengah-tengah situasi kita yang sulit. Kita patut bersandar penuh kepada Allah, karena Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia selalu terjaga, Dia selalu menjaga kita. Hanya kita seringkali di dalam keterbatasan kita tidak selalu dapat melihat bagaimana cara Allah bekerja dan apa maksud baik Allah di balik setiap penderitaan dan kesulitan yang Dia izinkan. Saudara, Charles Spurgeon mengatakan satu kalimat yang sangat baik. Dia berkata demikian: God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. When you cannot trace His hand, you can trust His heart. Saudara, Allah itu terlalu baik untuk berbuat tidak baik bagi setiap kita. Allah itu terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau saat ini saudara tidak bisa merasakan tangan kasih-Nya menjagamu, percaya saja bahwa hati-Nya mengasihimu. Percaya pada Tuhan. Dia Allah penjaga kita yang sanggup menjaga setiap kita. Karena Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Saudara, hal yang kedua yang menjadi dasar pemazmur menaruh harapnya kepada Tuhan sang penjaganya adalah karena penjaganya itu sanggup menjaga dia di saat-saat di mana dia paling tidak berdaya. Saudara, ayat 5 dan ayat 6 berkata demikian, saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Saudara, di sini dikatakan Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Saudara, kenapa tangan kanan? Kenapa di sebelah tangan kanan, saudara? Kenapa bukan di sebelah tangan kiri? Kenapa bukan di depan? Kenapa bukan di belakang? Kenapa harus sebelah tangan kanan, saudara?
Saudara, istilah di sebelah tangan kanan ini bisa kita pahami melalui gambaran seorang prajurit yang akan pergi berperang, saudara. Saudara, biasanya seorang prajurit yang mau berperang akan membawa dua alat di tangannya. Di sebelah tangan kanan dia biasanya akan membawa pedang atau tombak, saudara. Sementara di tangan kiri dia akan memegang perisai untuk melindungi dirinya. Nah, saudara-saudara, dengan tangan kanan membawa pedang atau tombak dan tangan kiri membawa perisai ini, maka ketika prajurit ini datang ke dalam pertempuran, maka sisi sebelah kanan di mana pelindungnya sangat minim di situ, saudara, menjadi sisi yang paling lemah dan sisi itu yang paling mudah untuk diserang oleh lawan. Jadi apa maksudnya? Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kananmu. Saudara, jadi ketika pemazmur berkata Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, itu artinya pemazmur mau mengatakan bahwa pada bagian di mana saudara dan saya merasa paling lemah, pada bagian di mana saudara dan saya merasa paling bergumul, di saat-saat kita merasa paling tidak berdaya di dalam kehidupan ini, saudara, di situ Allah sang penjaga itu hadir untuk menjaga dan menaungi setiap kita, sehingga matahari pun tidak sanggup untuk menyakiti kita pada waktu siang dan bulan pada waktu malam, saudara. Saudara, inilah yang terjadi dengan orang Israel. Saudara, ketika orang Israel pindah ke Mesir, saudara, mereka menaruh harap mereka kepada dua orang yang ada di sana. Setidaknya ada dua orang yang akan melindungi mereka ketika mereka pindah ke Mesir. Pertama, Yusuf yang akan memelihara mereka, dan juga Firaun yang akan melindungi mereka. Selama Yusuf dan Firaun hidup, saudara, orang Israel diperlakukan dengan sangat baik di Mesir. Tapi saudara, ketika Yusuf dan Firaun telah tiada, ketika tidak ada lagi yang menjadi harapan mereka untuk berlindung, saudara, orang Israel kemudian mulai merasakan banyak masalah timbul dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, ketika muncul Firaun lain yang kemudian tidak mengenal Yusuf, maka bangsa itu mulai ditindas. Saudara, bagi orang Israel, ketika mereka kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi tumpuan harapan mereka, ketika mereka kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka, itulah saat-saat yang menjadi waktu, saat-saat di mana itu sesuatu menjadi krisis bagi kehidupan mereka. Ketika mereka kehilangan orang-orang yang bisa selama ini mereka anggap bisa melindungi mereka, maka itulah saat-saat yang penuh pergumulan bagi mereka, saudara. Mereka betul-betul merasa lemah, mereka betul-betul merasa tidak berdaya, sebab tidak ada lagi orang yang bisa mereka harapkan bisa melindungi mereka. Tapi saudara, perhatikan baik-baik. Di saat-saat bangsa Israel merasa begitu lemah, merasa begitu tidak berdaya berhadapan dengan Firaun yang baru, yang begitu kejam, begitu bengis, saudara, Allah tidak tinggal diam. Penjaga mereka itu tidak tinggal diam. Dia datang menolong mereka, bahkan dia melepaskan mereka dengan tangannya yang penuh kuasa. Saudara, seperti orang Israel, saudara, setiap kita juga pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa paling lemah dan paling tidak berdaya, saudara. Mungkin saat-saat paling lemah dan paling tidak berdaya itu ketika kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin saat-saat itu ketika kita usaha pekerjaan kita mengalami kemerosotan, saudara. Saudara, saat-saat yang paling membuat kita merasa lemah itu mungkin ketika kesehatan kita mulai semakin memburuk, saudara. Atau bahkan mungkin sudah saat-saat di mana kita merasa paling tidak berdaya itu pada saat kita kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi tumpuan harapan kita. Kita kehilangan pasangan kita yang selama ini bisa melindungi kita, menjadi tumpuan harapan kita, bahkan menjadi tulang punggung di dalam keluarga kita. Saudara, sebagai manusia, ketika kita kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi andalan kita, menjadi tumpuan harapan kita, tentu itu adalah saat-saat di mana kita paling bergumul. Itulah saat-saat yang paling sulit dan yang paling tidak mudah bagi setiap kita. Saudara, kalau hari ini engkau merasa berada di titik terlemah di dalam hidupmu, kalau hari ini engkau merasa tidak berdaya dan merasa sudah enggak kuat lagi, saudara, percayalah, saudara, bahwa Allah penjaga kita tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu penderitaanmu. Dia tahu bukan karena Dia Allah yang maha tahu saja,
Tapi karena dia tahu, karena dia juga adalah Allah yang pernah menderita bagi saudara dan saya. Itu sebabnya dia tahu perasaanmu. Dia mengerti tangisanmu. Bahkan dia tahu betapa sesaknya dadamu di saat-saat di mana engkau bergumul dengan kehidupan. Itulah sebabnya saudara, dia hadir dan menaungi engkau. Dia ingin engkau tahu bahwa di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun, di tengah-tengah situasi yang paling tidak mudah sekalipun, di tengah-tengah situasi yang paling membuatmu tidak berdaya sekalipun, dia ada dan dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia ingin engkau tahu bahwa engkau tidak sendiri di saat-saat seperti itu. Saudara-saudara yang terakhir, apa yang menjadi alasan atau dasar bagi pemazmur dan juga tentu saja bagi setiap kita untuk bisa menaruh harap kita kepada Allah kita, Sang Penjaga kita. Saudara, karena Sang Penjaga kita itu sanggup menjaga kita sampai pada kekekalan. Saudara, Allah yang kita sembah, Sang Penjaga kita itu tidak saja hadir ketika kita bergumul dengan kehidupan kita di dalam dunia ini saja, tapi dia juga akan menjaga kita sampai pada kekekalan. Dia akan menjaga nyawa saudara dan saya sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, tidak ada pergumulan manusia yang jauh lebih besar daripada pergumulannya akan dosa. Tidak ada saat-saat yang paling gelap, yang paling kelam di dalam hidup manusia dibanding hidup di dalam bayang-bayang maut, saudara. Tidak ada penderitaan yang paling menyiksa setiap kita dibanding ketika kita ditimpa oleh murka Allah yang menyala-nyala. Oh saudaraku, sesungguhnya inilah saat-saat yang paling krisis dalam kehidupan kita. Inilah saat-saat yang paling menggentarkan. Karena engkau dan saya harus berhadapan dengan tahta penghakiman dan pengadilan Allah. Dan tidak seorang pun dari kita bisa luput dari penghakiman dan penghukuman Allah. Saudara yang terkasih, namun untuk saat-saat yang paling kritis ini, saat-saat yang paling menakutkan di dalam kekekalan ini, saudara, Sang Penjaga kita itu hadir. Dan dia memastikan bahwa saudara dan saya akan baik-baik saja. Karena apa, saudara? Karena semua hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada setiap kita sudah ditanggungnya tuntas bagi setiap kita. Dia menjaga kita, dia memelihara kita, dia melindungi kita dengan cara dia menyerahkan nyawanya sendiri, mengganti setiap kita. Dia berkata, saudara, akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Saudaraku yang terkasih, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan penderitaan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan terus bergumul dengan yang namanya masalah dan pergumulan. Selalu akan ada gunung-gunung masalah yang ada di depan kita yang harus kita hadapi, saudara. Masalah satu selesai, yang lain sudah antri ingin masuk dalam kehidupan kita. Masalah itu tidak akan pernah berakhir. Covid ini akan berakhir. Tetapi masalah di dalam kehidupan kita akan terus datang. Kita terus akan mengalami atau menghadapi masalah-masalah yang baru. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini melalui kebenaran firman-Nya Allah boleh mengingatkan setiap kita bahwa sekalipun di depan kita ada gunung-gunung masalah yang menjulang begitu tinggi, sekalipun di tengah-tengah kita berhadapan dengan pergumulan masalah yang tampaknya begitu besar, saudara. Tapi saudara, melalui firman-Nya Allah mengatakan bahwa penjaga kita, Allah yang kita sembah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu saudara, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Kita enggak sendiri di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ada penjaga kita yang selalu menjaga, yang selalu melindungi kita. Betul saudara, tidak selalu kita bisa melihat bagaimana caranya menjaga setiap kita. Betul, kita tidak selalu bisa melihat tangannya bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ada begitu banyak hal yang gak bisa kita ngerti dalam kehidupan ini, bukan?
Tapi saudara, yakinlah, di balik setiap hal yang Dia izinkan engkau dan aku alami, selalu ada kebaikan Allah yang besar yang sedang Ia mau nyatakan kepada setiap kita. Jadi kalau hari ini, di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah waktu yang sulit ini saudara, ketika engkau mulai tidak bisa merasakan tangan kasih-Nya bekerja menjagamu, jangan pernah ragukan hati-Nya. Sekalipun engkau tidak bisa merasakan bagaimana Dia bekerja menjagamu, tetaplah percaya, hati-Nya mengasihi. Bahkan Dia mengasihimu, mengasihiku lebih dari yang bisa kita bayangkan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya Tuhan menyertai kita, menguatkan kita melewati saat-saat tersulit di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah saat-saat yang tidak mudah bagi setiap kami, di tengah-tengah situasi yang membuat kami bergumul begitu hebat di dalam kehidupan kami, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, bahkan mungkin penderitaan demi penderitaan kami alami. Tapi kembali hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah menghadapinya seorang diri. Ada penjaga kami, the real protector itu, yang akan senantiasa berada di samping kami, yang akan senantiasa menopang kami, yang akan senantiasa menguatkan setiap kami, dan memampukan kami bahkan ketika kami harus menapaki gunung-gunung masalah yang menjulang begitu tinggi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang terus menyertai dan menguatkan kami. Bahkan hari ini melalui firman-Mu, Engkau kembali teguhkan iman percaya kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini kembali menguatkan sungguh kehidupan setiap kami, sehingga kami di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami tetap percaya bahwa semua ini ada di dalam kendali Tuhan, bahwa semua ini akan kami lewati, akan kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.